Hari persekutuan sedunia, bersama-sama mengikut Yesus. Nats Alkitab terambil dari Kejadian 12 ayat 1-5, Mazmur 104 ayat 1-4, 24, 31-33, Galatia 3 ayat 26-28, dan 1 Korintus 12 ayat 3-13. Saudara, bagaimanakah cara Allah menyatakan kemuliaannya kepada umat manusia? Pertama, Allah menyatakan kemuliaannya melalui alam semesta. Bagi seorang pengikut Yesus, alam semesta mewahyukan Allah. Bersama pemazmur ia mengaku dengan hati yang diliputi kekaguman. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Bersama pemazmur, ia juga mengagungkan kebesaran Allah. Yahweh Elohai gadalta ma'at, Tuhan Allahku, Engkau maha besar. Mazmur 104 ayat 1b. Ia dapat merasakan kekaguman pemazmur terhadap keagungan ilahi yang terpancar melalui proses-proses yang bekerja di dalam alam, sekalipun pujangga kuno itu mengungkapkannya dengan bahasa, mitologi, dan kosmologi kuno. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Mazmur 104 ayat 1b-4. Baginya, pusparagam makhluk yang memenuhi bumi mengungkapkan hikmat atau hikmah Allah. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Mazmur 104 ayat 24. Kekagumannya terhadap kemuliaan Allah membuatnya ingin bersukacita karena Allah. Ayat 34. Bahkan ia ingin agar Allah bersukacita atas segenap buah karyanya. Ayat 31. Ketika kemuliaan ilahi, yakni keagungan dan hikmat Allah, meliputi hati seorang beriman, ia bersukacita karena Allah. Lebih jauh, ia ingin agar sukacitanya karena Allah itu menyatu dengan sukacita Allah atas segenap buah karya ilahi yang telah menyatakan kemuliaan Allah. Demikianlah, bagi seorang pengikut Yesus, alam semesta adalah Theatrum Gloriae Dei, panggung yang mementaskan kemuliaan Allah. Seperti dikatakan Johannes Calvin, seorang teolog reform awal. Kedua, Allah menyatakan kemuliaannya melalui Yesus Kristus. Pengikut Yesus Kristus percaya bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Melalui sang firman, Allah telah menjadikan segala sesuatu, alam semesta dengan segala isinya. Allah berfirman, maka jadilah yang difirmankannya itu. Kemudian firman itu berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia yang pada mulanya ada, dan pada mulanya ada bersama dengan Allah, yang menikmati persekutuan yang sedalam-dalamnya dengan Allah.
yang berada di bangkuan Bapa telah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Ia datang untuk mengeksegesis atau menafsirkan Allah. Exegeomai, Yohanes 1 ayat 18. Mengeksegesis atau menafsirkan Allah, menyatakan Allah untuk manusia. Ia mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Seutuh hidup Yesus, ia mengungkapkan bahwa Allah bersedia menjadi Bapa atau orang tua bagi manusia. Dengan kesediaannya menjadi Bapa, Allah telah menyatakan anugerah dan kebenarannya kepada manusia. Dengan anugerahnya, Allah menerima manusia menjadi anak-anaknya. Dengan kebenarannya, Allah menyediakan diri untuk dipercaya, disandari, atau diandalkan sepenuhnya oleh manusia. Anugerah dan kebenaran yang nampak dari hidup dan karya Yesus, itulah kemuliaannya. Barang siapa menerima Yesus Kristus, ia menjadi anak Allah. Barang siapa percaya dalam nama Yesus, ia tahu pasti bahwa Allah telah menjadi Bapanya. Kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Yesus adalah kemuliaan yang mengajak setiap orang untuk mengalami anugerah kebapaan Allah dan kebenaran bahwa Allah sepenuhnya dapat dipercaya. Ketiga, Allah menyatakan kemuliaannya melalui gereja. Pengikut Yesus juga menyadari bahwa Allah berkehendak untuk menyatakan kemuliaannya melalui gereja. Berdasarkan kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa melalui kematian dan kebangkitannya, gereja adalah cara berada Yesus Kristus di dalam dunia. Kristus yang setelah kebangkitannya naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk bertahta sebagai Mesias, tidak lagi hadir secara ragawi di dalam dunia, tetapi seturut dengan rencana Allah, tetap menghadirkan dirinya di dalam dunia. Kristus hadir melalui gereja, tubuhnya. Efesus 1 ayat 23, yang berarti representasi atau tanda kehadiran Kristus di dalam dunia. Melalui gereja, Kristus terus memberitakan damai sejahtera. Efesus 2 ayat 17. Lihat Efesus 6 ayat 15. Melalui gereja, Kristus juga mewartakan kemenangannya atas kuasa-kuasa di dunia. Efesus 3 ayat 10. Kuasa-kuasa berupa struktur-struktur yang membuat manusia mengeksploitasi, menindas, dan meminggirkan sesamanya, bahkan menjara dan merusak alam. Secara sosiologis, saudara, gereja yang disebut sebagai tubuh Kristus itu adalah suatu komunitas. Gereja adalah komunitas yang terbentuk dari orang-orang yang melalui iman dan baptisan telah mengkomitmenkan hidup dan mati mereka kepada Yesus Kristus. Adalah luar biasa bahwa Kristus menghadirkan dirinya di dalam dunia melalui yang sosiologis itu. Bagaimana bisa yang sosiologis
merepresentasikan Kristus di dalam dunia, menjadi tanda kehadirannya yang menyapa dunia dengan damai sejahtera dan mewartakan kemenangannya atas kuasa-kuasa? Jawabannya oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara, Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias telah mencurahkan rohnya atau Roh Kudus untuk memberdayakan gereja. Pertama-tama, Roh Kudus mempersatukan setiap orang percaya dengan Kristus. Dalam persatuan dengan Kristus, setiap orang percaya atau pengikut Kristus dipersatukan satu dengan yang lain. Persatuan itu memiliki wujud yang konkret, yakni sebuah komunitas. Itulah gereja. Kemudian Roh Kudus yang mendiami tiap-tiap pengikut Kristus dan hadir di dalam gereja membentuk karakter Kristus di dalam diri tiap-tiap pengikut Kristus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a menyebutnya buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani untuk saling melayani dan membangun. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Dan Roh Kudus memberikan kasih, hikmat, dan keberanian untuk memberitakan Injil perdamaian dan hidup secara otentik sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa-kuasa yang menghisap, menindas, mendiskriminasi, dan memarginalkan. Lihat Efesus 3 ayat 10, 6 ayat 15, bandingkan dengan 2 Timotius 1 ayat 7. Jelas kiranya Roh Kudus memberdayakan gereja untuk benar-benar merepresentasikan Kristus di dalam dunia, menjadi tanda kehadirannya yang menyapa dunia dengan damai sejahtera dan mewartakan kemenangannya atas kuasa-kuasa. Yesus sendiri pernah menyebut para pengikutnya terang dunia, atau kota di atas bukit, atau pelita di atas kaki dia. Matius 5 ayat 14-15. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang indah atau takala erga yang mereka lakukan, banyak orang akan memuliakan Allah Bapa mereka. Demikianlah kiranya kita memahami pekerjaan-pekerjaan yang indah itu. Dengan diberdayakan oleh Roh Kudus, gereja memberitakan Injil perdamaian dan hidup secara otentik sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa-kuasa yang mengeksploitasi, menindas, dan memarginalkan. Dengan jalan itu, kemuliaan Allah dinyatakan. Tak kalah penting, saudara, kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus, maksud dan tujuan panggilan Allah atas Abraham digenapi. Dalam rangkaian kisah tentang Abraham, Kejadian 12-25, kita mendapati bahwa Allah menjanjikan 3 hal kepadanya. Pertama, janji tentang keturunan. Kedua, janji tentang tanah. Dan ketiga, janji tentang kehadiran Allah untuk menyertai dan bersekutu dengannya dan dengan keturunannya.
Ketiga janji tersebut melayani satu tujuan, yakni supaya Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi segala kaum atau segala bangsa di muka bumi. Ketiga janji dan satu tujuan itu kita temukan pula dalam rangkaian kisah tentang Ishak, Kejadian 26-27, dan rangkaian kisah tentang Yakub, Kejadian 28-35. Rasul Paulus telah menjabarkan bahwa dalam Yesus Kristus, keturunan Abraham yang sejati itu, Galatia 3 ayat 16, berkat Abraham telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, Galatia 3 ayat 14. Kita turut menerima berkat itu, saudara, yakni menjadi anak-anak Abraham, bahkan menjadi anak-anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Atau dalam teks Yunani, diatheis pisteos en Christo Yesu, yang dapat diterjemahkan pula berdasarkan kesetiaan yang ada dalam Kristus Yesus. Sebagaimana kita baca dalam Galatia 3 ayat 26-28, saudara, semestinya di dalam gereja atau eklesia dalam bahasa Yunani, yang bisa kita artikan sebagai majelis orang-orang merdeka, tidak ada lagi rasisme. Dikatakan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada lagi perbedaan kelas. Dikatakan tidak ada budak atau orang merdeka. Dan tidak ada lagi ketidakadilan gender. Dikatakan tidak ada lagi laki atau perempuan. Semuanya telah dipersatukan dengan atau di dalam Kristus oleh Roh Kudus melalui baptisan. Semuanya adalah anak-anak Abraham, bahkan anak-anak Allah. Seorang dengan yang lain adalah saudara, yang setara dan dipanggil untuk saling mengasihi dan saling melayani, serta membangun gereja atau jemaat. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita bersama-sama berupaya mewujudkan yang normatif itu dalam kenyataan, sehingga benar-benar tidak ada lagi rasisme, perbedaan kelas, dan ketidakadilan gender di dalam gereja. Hal ini merupakan suatu contoh dari hidup yang otentik sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa-kuasa yang mengeksploitasi atau menghisap, menindas, meminggirkan atau memarginalkan, dan mendiskriminasikan. Suatu kesaksian dari gereja, eklesia, majelis orang merdeka, atau komunitas orang merdeka itu tentang kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa. Hal ini akan membuat pemberitaan Injil perdamaian menjadi sesuatu yang bermakna dan berdampak kepada dunia karena memiliki bobot satunya kata dan perbuatan. Saudara, kebenaran tentang gereja yang berintikan bersama-sama mengikut Yesus atau praksis bersama-sama mengikut Yesus adalah kebenaran tentang penyataan atau pewahyuan kemuliaan Allah. Kita percaya bahwa Allah menyatakan kemuliaannya kepada umat manusia
melalui alam semesta, dan melalui Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia. Allah juga menyatakan kemuliaannya melalui gereja, komunitas atau persekutuan para pengikut Yesus Kristus, alias komunitas orang merdeka, yakni kita yang bersama-sama mengikut Yesus Kristus.